あーやこれ好き。悪魔、神よ。おはようございます. Konnichiwa, konbanwa. Orewara Kuroren. Episode 57 dari Digimon Ghost Game ini merupakan episode yang membagongkan ya teman. Setelah kemarin kita dikasih debut Serious Mon, aneh mulai pede nih. Mau lawan siapa lagi, majuin Seven Great Demon Lord sekalian. Sini aneh nggak takut. Panjang umur. Ayo sini si Lilithmon teman. Pasti lu bawa antek-antek lu kan. Siapa antek lu? Mugen Dramon. Kerberumon doang. Sini maju. Mau berapapun antek-antek Demon Lord akan kubasmi. Oke, jadi Kerberumon adalah Digimon Ultimate Demon Beast beratribut vaksin. Lalu Lilithmon adalah Digimon Mega Demon Lord beratribut virus. Oke, jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan upload saya berikutnya. Selamat menyaksikan, ikuzo. Digital gitu pun. Episode diawali dengan taksi yang sampai di sebuah gereja. Lalu seorang nun dan pastor diserang begitu saja oleh Kerberumon yang muncul dan menarik si pastor tersebut ke taksinya. Lanjut ke Hiro dan Kotaro. Ini mereka pulang dari acara drama Natal sekolah gadis Santa Ence yang kemudian dia lalu dikasih biskuit juga. Ini lucu, si Gamamon digendong kayak bayi, lucu. Hiro HP-nya ketinggalan di SMP tersebut dan minta Kotaro pulang duluan bareng Gamamon. Itu nggak masalah apa Digimonnya dibawa orang gitu aja. Kalau tiba-tiba diserang gimana, Cok? Dan kemudian Kotaro masih mengagumi gadis-gadis di sana dan nyebut mereka tuh bagaikan malaikat. Mendadak berkabut sekelilingnya dan muncul sebuah taksi di hadapannya. Kotaro melihat si pastor tadi dalam keadaan mengering seperti mumi. Kotaro pun dihadang Kerberumon yang turun seperti petir. Buset, padahal dia api, Cok. Dan kemudian si Kotaro ini dibawa sama Lilithmon ke dalam taksinya. Begitu masuk, apinya hilang dan biskuitnya ketinggalan di TKP. Kotaro dipaksa ke tempat si cewek tadi yang tadi dia sebut malaikat itu dan ya gitu terjadi lagi. Makanya jangan gendit Anda. Taksinya canggih ya, di zaman ini ada mesin autopilotnya gitu, kayak di Yu-Gi-Oh! Friends nggak sih ini? Ada AI autopilotnya gitu. Jadi kita tinggal input aja, pasang Google Map, GPS-nya, terus input lokasi, diantar gitu. Nah, Hiro baru balik dan lihat kejadian tadi. Pastor yang mengering dan biskuit yang ketinggalan. Hiro nelpon Kotaro dan Gamamon kebangun. Terus disuruh jawab HP-nya. Waduh, selain si Gamamonnya gemes, ini si Kotaro pun panik minta tolong si Hiro. Ini kalian bayangin hologram bisa jawab telepon, Cok. Dan dia masih nggak sadar kalau itu Digimon, coba. Ini kesalahan berpikirnya lama-lama kok jadi aneh ya. Ya, video saya selalu nyebut kayak gini. Lalu HP Kotaro jadi korban dan Gamamon ditahan di sana. Dikasih Phantom Pain yang dosisnya lebih tinggi daripada Kotaro ya. Jurus ini bakal mendisipasi data dari tubuh korban dan membuatnya mengering. Diper sampai kering lah ibaratnya. Mikir apaan ya? Tentu ini berlaku buat manusia juga ya. Soalnya kan interaksi Digimon dapat menganggap tubuh fisik manusia sebagai data juga. Ya, seperti itu. Gak cuma manusia, tapi juga benda-benda fisik ya, pokoknya. Balik ke Hiro dan dia kebingungan juga. Pastor tadi udah dibawa ke ambulan sama yang nelponin ya. Ada warga sekitar yang nelpon ambulans tadi. Terus si Kotaro dimanipulasi karena kelamaan gak nyampe juga ke lokasi, ya kan. Ini tangannya dimanipulasi biar nyetir gitu kan, karena kan harus muter dulu. Lalu Lilithmon mengubah taksinya jadi taksi hantu dan taksinya pun bisa nembus benda. Buset, ini sampai bikin truk kecelakaan kan karena nabrak si truknya itu. Kemudian setelah keadaan aman, si Kotaro ditambahin dosis Phantom Pain-nya dan ya dia mulai merasakan apa yang dirasakan oleh Gamamon. Namun Gamamon di sini kayak udah mau mati ya, dan terlihat sesuatu terjadi. Benda hitam lainnya muncul dari dalam tubuh Gamamon berusaha untuk melawan kutukan Lilithmon dari dalam. Kemungkinan itu GRB ya teman-teman, pas baca chat Discordnya Landra Sensei. Terus si Ruri dan Anggoramon diminta tolong juga.
sambil naik angin Air Dramon karena Hiro yakin semuanya berhubungan. Lalu ternyata mereka melakukan group call, jadi Kyoshiro ikut dengerin. Wah, ini dia bareng Espimon sama Ginryumon, cok. Ternyata Ginryumon guna banget di sini ya, teman-teman. Nggak cuma numpang-numpang doang. Kemudian mereka mengetahui soal urban legend taksi hantu yang lagi viral. Dikirimin linknya sama Ruri ya, teman-teman. Dan kemudian isinya adalah info mengenai orang yang menemui taksi ini dari balik kabut akan dipaksa naik dan jadi mumi. Akhirnya mereka ngumpul di tempat Hiro dan hampir keciduk polisi. Mereka berhasil kabur dengan cara yang cerdas. Setelah mendengar alat komunikasi kepolisian soal kecelakaan truk dan mendengar bahwa taksinya mengarah ke utara, Ginryumon dan Air Dramon membuat pengalihan dan akhirnya mereka kabur. Lanjut ke taksi hitam tadi, kondisi mulai kritis dan Gamamon mulai menghitam. Sampailah di sekolah tadi, si Kerberumon teleport sana sini dan dia nggak nemu satupun gadisnya karena Kotaro tadi nyebut gadis sebagai malaikatnya kan. Akhirnya Lilithmon pun ke-trigger dan nyuruh Kotaro ke lokasi selanjutnya. Selagi tangannya mengering dan Gamamon di sini benar-benar nggak berdaya. Hiro sampai juga di tempat taksi itu dan taksinya dibom oleh Espimon. Buset. Ini udah kayak kejar-kejaran di jalan raya. Gamamon sempat melirik ke Lilithmon dan mata hitam gulus Gamamon sempat timbul. Seperti memberi ancaman untuk Lilithmon, tapi Lilithmon justru merasa kayak, oh, ada suatu nih, kayak gitu. Gamamon pun keluar bersama dengan Kotaro. Kayaknya ini JRB-nya itu melindungi si Gamamon ya, biar dia ada sedikit perlawanan terhadap kutukannya si Lilithmon ini. Kemudian Kerberumon pun keluar setelahnya, berkata, beraninya kalian mengganggu perburuan malaikat Tuanku, gitu kan. Dan Anggoramon mengaku pernah dengar soal Digimon yang mengincar Digimon tertentu dan mereka menyebutnya berburu malaikat. Ya, memang iblis dan malaikat itu bertentangan sih, jadi wajar aja kayaknya. Dan Anggoramon nggak nyebut soal Seven Great Demon Lord di sini, cuman kutukan kuat aja yang diderita oleh Gamamon dan Kotaro. Yang pasti Tetismon tuh nggak bisa memurnikan kutukan tersebut. Dia cuma bisa memurnikan racun aja. Jadi sepertinya kita bisa tahu seberapa mengerikan Seven Great Demon Lord bagi Digimon yang lainnya. Langsung aja gelut dengan Lamortmon dan Tetismon. Sementara Hiro teringat kalau Bakumon mungkin bisa memurnikan kutukan tersebut dengan Holy Ring miliknya. Ginryumon pun langsung gercep ke arah Bakumon. Lalu secara tidak terduga si Kerberumon Slide Evolution jadi Kerberumon Werewolf mode. Tapi karena keroyokan akhirnya si Kerberumon ini kalah begitu saja. Fix beban. Emang kan tadi udah dibilangin, Kerberumon doang mah. Lilithmon pun menampakkan diri dan hanya dengan hawa membunuhnya saja orang-orang di sana tidak bisa bergerak. Apakah ini efek dari eksistensinya sendiri atau apa nih? Kalau kehadirannya kah atau keberadaannya sendiri kah? Lalu Bakumon muncul dan menghilangkan kutukan Lilithmon dengan kekuatan Holy Ring. Lilithmon bilang dia benci kekuatan suci tersebut. Lalu bilang lagi kalau semua Digimon dibawa ke dunia manusia oleh si kekuatan besar yang dimaksud Bokomon. Dan Lilithmon bilang dia jengkel dengan langkah si beliau ini. Hiro pun teringat perkataan Kuzuhamon terkait sosok tersebut, bahwa si beliau ini sudah memperhitungkan mengenai potensi manusia yang mampu membuat Digimon berevolusi. Kemudian balik lagi, Lilithmon di sini hanya fokus dengan tujuannya untuk memburu semua yang suci dan juga malaikat. Gamamon pun bangkit lagi dan tiba saatnya untuk melawan. Gamamon langsung warp Shinka jadi Kenowisemon. Kayaknya fix gak bakal langsung jadi Mega untuk warp Shinkanya ya teman-teman. Soalnya efek di kartunya juga begitu. Sirismon tuh harus Evo manual tetap dari Ultimate ya. Mulailah pertarungan di sini. Kenowisemon bergerak dengan cepat dan menangkis serangan Lilithmon. Oke, di sini terlihat meyakinkan kalau dia bisa menyamai Demon Lord kalau jadi Mega. Tapi dari kecepatan gerakan Lilithmon tuh lebih unggul dari level mereka saat itu. Dengan Nazar Nail-nya dia meracuni Lamortmon dan Tetismon. Racun yang dapat mengkorosi apapun yang terkena. Kemudian ketika Lilithmon melesat ke Ginryumon dan Bakumon, dengan cepat Kenowisemon langsung warp Shinka lagi. Langsung Kyukyuk Shinka menjadi Sirismon. Lalu melakukan pertarungan jarak dekat. Ini adalah adegan pertarungan yang sangat hebat ya antara Digimon yang baru berumur 2 episode dan juga Seven Great Demon Lord yang tentunya sudah lama sekali hidupnya, teman. Ya, terus di sini terlihat si Sirismon terlihat
on par ya sama Lilithmon, walaupun Lilithmon tuh sedikit lebih unggul dari pengalaman bertarung. Ya iya, orang ini baru debut 2 episode juga kan udah disuruh lawan 7 Great Demon Lord. Gak tahu malu ya. Penulisnya tuh aduh kocak banget. Tapi ini membuktikan power level Siriusmon itu nggak bisa diremehkan. Dengan cara gegabah yaitu membiarkan diri terkena Nazarnail biar Lilithmon bisa ditebas dari dekat. Berhasil melukai tubuhnya dan menghancurkan satu tanduknya. Kalau pertarungan ini berlangsung lebih lama, kemungkinan akan berakhir seri atau si Siriusmon akan terluka dan jatuh, tapi si Lilithmon ini juga ikut mengalami luka yang sama walaupun masih bisa bangun gitu. Itu pun belum adu serangan dengan Breakwacer. Atau dia duluan, si Lilithmon duluan ini menghancurkan dunia manusia dengan amarahnya yang meledak semisal mukanya kena tebas. Lilithmon mengadakan gencatan senjata dan dia ingin mengajak Siriusmon bergabung biar lebih mudah memburu malaikat di kedua dunia. Itu artinya, dia mengakui kekuatan Siriusmon yang mengimbanginya, dan jika dia semakin diasah dalam pertarungan maka dia akan mampu melampaui ekspektasi Lilithmon. Tapi Siriusmon menolak dan juga Lilithmon menciptakan Digital Gate sambil membawa Kerberumon yang terluka untuk diobati. Tidak mengherankan karena si Demon di Adventure Zero 2 dulu juga bisa melakukan hal yang sama. Lalu dia mengatakan bahwa meskipun Siriusmon menolaknya, tapi kemungkinan kepribadian lain dalam dirinya akan setuju untuk bergabung. Membuat Hiro kembali kepikiran dengan si Gulus Gamamon. Ini kalau Gulus Gamamon denger kayaknya dia bakal bilang, sorry waduh, karena kayak MC Yu-Gi-Oh gitu. Akhir cerita, Bakuman menyelamatkan Kotaro dari kutukan. Dan semua korban dari masalah malam ini dicariin oleh bestemer kita. Yang di rumah sakit itu, pasti mereka udah dibawa ke rumah sakit ya. Emang luar biasa Kyushiro ini, dia sampai bela-belain nyari lokasi tiap korban dengan Jellimon. Supaya si Bakuman ini bisa diantar untuk melepas kutukan-kutukannya. Nah, lalu Hiro kepikiran dengan sosok sesungguhnya yang memindahkan semua Digimon tanpa pandang bulu ke dunia manusia itu sebenarnya siapa? Pastinya dia adalah sosok entitas baru ya, teman. Kemungkinan besar adalah entitas baru ataupun Digimon baru nih. Digital life form sih, kalau mau lebih universal mungkin. Review no jikan des. Episode kali ini emang bener-bener terasa serem. Dengan Kotaro yang udah lama aman ya, tapi sekalinya kena azab lagi langsung yang paling pedih teman-teman. Ketemu Lilithmon dan kesiksa sama Phantom Pain, cok, bayangin. Lalu seenggaknya kita udah dapat gambaran kalau Siriusmon tuh bisa berinteraksi dengan Demon Lord. Serangannya masuk dan imbang dalam pertarungan. Jadi sesuai pendapat saya tadi, jika Siriusmon semakin diasah dalam pertarungan, dia bisa aja mengalahkan Lilithmon. Tapi itu belum cukup untuk mengalahkan True 7 Great Demon Lord yang kekuatannya disatukan dari seluruh Digimon Universe. Karena eksistensi 7 Great Demon Lord itu sendiri terbagi ke setiap Digimon Universe yang ada. Ini ada pembahasannya di Wikimon, tapi nanti aja ya, di video berikutnya aja. Bakalan panjang Pak kalau dibahas di sini. Ya yang terpenting kita tahu kekuatan Siriusmon itu seperti apa. Seperti halnya Kaiser Greymon dan Magna Garurumon yang semakin terasah untuk mengalahkan Royal Knights yang membelot, yaitu si dua cunguk itu tuh, si dua brengsek itu. Jadi ya nggak langsung OP seperti si itu yang dikit-dikit muncul one shot, aduh. Serba salah emang. Auto win berpotensi ngerusak scaling, kurang jelasnya power level juga bikin scaling susah, aduh. Tapi nggak begitu ngerusak juga sih kayaknya. Bodoh lah ngomong apa sih. Tapi kita bisa lihat dari beberapa kejadian yang sudah terjadi sambil melihat profil di reference book dan informasi valid yang lainnya. Kemudian yang terakhir nih, satu match, heran aneh juga, kok bisa jago banget gitu ya. Baru muncul 2 episode, battle awal-awal dikasih 7 Great Demon Lord, imbang cok. Bingung kan, bingung aku guys. Apalagi 7 Great Demon Lord sendiri merupakan non-existent being yang tinggal di dark area, yang mana siapapun selain penghuninya yang masuk ke dalamnya akan terurai dan menjadi bagian dari tubuh 7 Great Demon Lord itu sendiri. Dan juga abstract existence tipe 1, yang eksistensinya adalah merupakan konsep abstrak itu sendiri, yang mana dibuktikan dengan pernyataan bahwa ketujuh Demon Lord ini adalah perwujudan dari dosa besar di dunia Digimon itu sendiri. Ya sebenarnya sih sekaligus tipe 2 sih, tapi kita bahas besok-besok aja.
Singkatnya, Seriesmon ini mampu berinteraksi dengan non-existent being maupun abstract existence. Dan ini sudah menjadi kemampuan yang luar biasa untuk wujud mega utama. Yang Evo-nya langsung dari Ultimate ya. Oke lah, udah cukup buat episode ini. Bersyukur banget lah pokoknya. 2 episode, bayangin 2 episode udah dikasih kemampuan se-GG itu. Oke lah, keren. Oke, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya. Like dan komen juga always silakan. As always silakan banget. Hai, Lokroren Otskare. See you. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。